Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Pramada Sutopo dari SD Islam Teladan Suci. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah tentang Nabi Musa. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa kepemimpinan Raja Firaun yang terkenal akan kezalimannya. Suatu ketika, Raja Firaun bermimpi. Ia melihat api yang membara dari Baitul Maqdis yang menghanguskan seluruh wilayah Mesir. Dari situlah banyak ahli sihir dan ahli nujum yang berpendapat bahwa akan lahir anak laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaan Firaun. Karena ketakutan, Firaun pun memerintahkan untuk membunuh seluruh anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Mendengar kabar tersebut tentu membuat ibu Musa yang bernama Yukabat menjadi ketakutan, dan akhirnya memilih melahirkan Musa di dalam gua agar tidak dapat ditemukan oleh pasukan Firaun. Setelah itu, Yukabat mendapatkan ilham dari Allah untuk memasukkan Nabi Musa ke dalam peti dan menghanyutkannya ke Sungai Nil. Setelah dihanyutkan di Sungai Nil, Yukabat memerintahkan kakak Musa untuk mengikuti kemana perginya peti tersebut. Saat itulah keajaiban muncul, karena peti tersebut ditemukan oleh istri Firaun yang bernama Asyah. Firaun memang raja yang kejam, tapi ia sangat sayang kepada istrinya, sehingga ia menuruti keinginan Asyah untuk merawat bayi Musa. Lalu Asyah mencari ibu susu bagi Musa, karena Allah berkehendak untuk mempertemukan kembali Yukabat dengan anaknya, maka jadilah Yukabat ibu susu bagi Musa. Setelah dewasa, Nabi Musa tidak sengaja memukul pasukan Firaun hingga tewas saat pasukan itu sedang menyiksa seorang Bani Israel. Karena itu, Musa diancam dengan hukuman mati. Musa pun melarikan diri dari istana Firaun. Musa terus berjalan sampai ke kota Madian. Di sana, ia bertemu dengan Nabi Syuaib. Lalu, ia bekerja pada Nabi Syuaib. Tak lama kemudian, ia menikah dengan Safura, anak Nabi Syuaib. 10 tahun berlalu. Nabi Musa teringat akan kaumnya, Bani Israel, yang tertindas oleh Firaun. Ia pun memutuskan untuk kembali ke Mesir bersama istrinya untuk membebaskan kaumnya dari penindasan. Nabi Musa sampai di Gunung Sinai saat hari telah gelap. Lalu ia melihat seberkas cahaya. Ia pun menghampirinya. Saat telah sampai, ia mendengar suara, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Itulah suara Allah. Saat itulah Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Karena peristiwa tersebut, Nabi Musa dijuluki Kalimullah, yang berarti nabi yang diajak berbicara oleh Allah. Saat itu, Nabi Musa diberi 2 mukjizat, yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang putih bersinar. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah untuk mengangkat Harun, saudara sepupunya, menjadi nabi, karena Harun lebih lancar berbicara ketimbang Nabi Musa. Sesampainya di Mesir, Nabi Musa dan Nabi Harun mengajak Firaun untuk kembali ke jalan yang benar. "Wahai Firaun, kami berdua adalah utusan Allah dan tiada Tuhan selain Allah," kata Nabi Musa dengan lantang. "Siapa yang kau maksud dengan Tuhan itu? Akulah Tuhanmu. Buktikan bahwa kamu adalah utusan Allah," jawab Firaun dengan murka. Nabi Musa pun menunjukkan mukjizatnya. Tongkatnya berubah menjadi ular dan tangannya putih bersinar. Nah, tapi Firaun tetap tidak mengakuinya. Lalu Firaun menyebut Nabi Musa sebagai penyihir biasa. Firaun pun mengumpulkan seluruh ahli sihir yang ada di Mesir untuk melawan Nabi Musa. Tetapi tidak ada yang dapat mengalahkan mukjizat Nabi Musa. Bahkan istri Firaun dan para ahli sihir menjadi pengikut Nabi Musa.
Fir'aun pun menjadi semakin murka. Fir'aun pun menyiksa istrinya sendiri, Asia, hingga meninggal dunia. Fir'aun pun menyiksa para ahli sihir. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan azab kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Tidak lama kemudian, Mesir dilanda kemarau panjang, serbuan belalang, angin topan, serbuan kutu, dan juga air yang berubah menjadi darah. Utusan Fir'aun pun mendatangi Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah agar menghentikan azab itu. Sebagai imbalan, Fir'aun dan rakyat Mesir berjanji untuk menjadi pengikut Nabi Musa. Namun, setelah doa Nabi Musa dikabulkan, mereka mengingkari janjinya. Fir'aun pun semakin membenci Nabi Musa. Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Karena dakwah Nabi Musa terus-menerus ditentang oleh Fir'aun, Allah pun memberi wahyu kepada Nabi Musa untuk meninggalkan Mesir bersama pengikutnya. Tiba-tiba Fir'aun dan pasukannya mengejar dari belakang. Nabi Musa pun lari ke tepi Laut Merah. Di sanalah Allah kembali memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Saat Nabi Musa mengetukkan tongkatnya, air laut terbelah menjadi dua, memberi jalan bagi Nabi Musa dan pengikutnya. Setelah sampai di seberang, Nabi Musa pun mengetuk kembali tongkatnya. Seketika air laut menyatu kembali dan pasukan Fir'aun pun tenggelam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari sini yaitu adalah kita sebagai manusia tidak boleh sombong, karena kesombongan adalah awal dari kehancuran. Dan Allah selalu bersama pada orang yang sabar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.